anak-anak hebat, kali ini kita akan belajar gangguan sistem pencernaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pencernaan gizi seimbang, terutama vitamin C. Yang kedua, jaga kebersihan gigi dan mulut. Yang ketiga, sikat gigi dengan benar. Gangguan pada sistem pencernaan yang kedua adalah MAH. Apa itu MAH? MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang lambung. Apa gejala penyakit MAH? Gejala penyakit MAH yang pertama, rasa perih pada dinding lambung. Yang kedua, rasa mual dan kembung. Penyebab penyakit MAH yang pertama, adanya bakteri. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Yang ketiga, stres. Yang keempat, terlalu banyak makanan pedas dan berlemak. Cara mengatasi penyakit MAH. Untuk dapat mengatasi penyakit MAH, langkah yang harus kita lakukan: batasi makanan pedas dan berminyak, serta makanan yang terlalu asam. Yang kedua, kurangi minuman yang mengandung kafein atau kopi dan minuman yang bersoda. Yang berikutnya, yang ketiga, makan perlahan-lahan. Jangan terburu-buru dan makan dalam porsi yang kecil. Berikutnya adalah gangguan sistem pencernaan yang ketiga, yaitu diare. Apa itu diare? Diare gangguan organ pencernaan di mana feses atau kotoran penderita menjadi encer dan perut terasa mulas. Apa penyebabnya? Penyebab diare yang pertama, infeksi virus bakteri pada makanan. Yang kedua, faktor lingkungan yang kotor. Yang berikutnya, tidak mencuci tangan. Selanjutnya adalah stres dan jajan sembarangan. Lalu bagaimana cara pencegahan diare? Untuk dapat mencegah penyakit diare yang harus kita lakukan, yang pertama, jaga kebersihan makanan dan tempatnya. Yang kedua, cuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Berikutnya adalah minum Oralit dan obat diare, di mana Oralit ini berfungsi untuk mengganti cairan yang hilang ketika BAB. Yang kelima, tidak jajan sembarangan. Gangguan sistem pencernaan yang berikutnya adalah konstipasi atau susah buang air besar.
Konstipasi atau susah buang air besar merupakan pengeluaran air besar yang tidak tuntas, yang ditandai kotoran yang jarang dan atau sulit keluar. Selain itu juga ditandai BAB yang tidak tuntas, di mana frekuensi BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu, atau dengan bahasa mudahnya sulit mengeluarkan kotoran yang disebabkan kotoran yang keras. Nah, jika kalian perhatikan, yang ini adalah BAB ketika normal, dan yang di sini adalah keadaan sulit BAB atau konstipasi. Apa penyebab penyakit konstipasi? Penyebab konstipasi yang pertama, kurang makanan yang mengandung serat. Yang kedua, kurang minum air putih. Yang ketiga, sering menunda-nunda BAB. Lalu bagaimana cara pencegahan konstipasi? Untuk dapat mencegah penyakit konstipasi yang harus kita lakukan: 1. Banyak makan sayur dan buah-buahan. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Yang ketiga, jangan menunda BAB. Gangguan sistem pencernaan yang berikutnya adalah wasir atau hemoroid. Apa itu wasir? Wasir merupakan pembengkakan pembuluh darah yang ada di dalam maupun di luar rektum atau anus. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini terdapat benjolan di sekitar rektum atau anus. Nah, bagaimana gejala-gejalanya? Yang pertama, adanya benjolan di dalam atau di luar anus. Yang kedua, rasa gatal di sekitar anus. Yang ketiga, perdarahan setelah BAB. Apa penyebab penyakit wasir? Penyebab penyakit wasir yang pertama, sembelit atau konstipasi yang terus-menerus. Jadi penyakit wasir disebabkan karena konstipasi yang terus-menerus. Yang kedua, diare berkepanjangan. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, faktor kehamilan. 5. Terlalu banyak atau lama duduk. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit wasir? Cara mengobati penyakit wasir: 1. Banyak makan makanan yang berserat. Makan makanan yang berserat didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, banyak minum air putih. Yang ketiga, segerakan BAB dan jaga kebersihan sekitar anus. Yang keempat, periksa ke dokter. Nah, penyakit gangguan pencernaan yang berikutnya adalah cacingan, merupakan parasit yang dapat menghisap sari-sari makanan, sehingga penderitanya akan mengalami kekurangan gizi. Apa penyebab cacingan? Penyebab cacingan yang pertama, karena tidak menerapkan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, lingkungan yang kotor. Yang ketiga, tidak mencuci tangan. Yang keempat, suka menghisap jari. Yang kelima, tidak memakai sandal. Lalu apa gejala cacingan? Gejala cacingan yang pertama, penurunan berat badan atau perut buncit. Yang kedua, terasa lelah dan kurang tenaga. Yang ketiga, terasa gatal di area anus. Yang kelima, menemukan cacing di feses. Yang kelima, diare. Nah, bagaimana cara pencegahan cacingan? Cara pencegahan cacingan yang pertama, menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
Yang kedua, membiasakan diri untuk cuci tangan. Yang ketiga, selalu memakai sandal. Yang keempat, mencuci buah dan sayuran yang akan kita makan. Dan yang kelima, jangan jajan sembarangan. Berikutnya, gangguan pada sistem pencernaan, yaitu usus buntu atau apenditis. Gangguan pencernaan di mana ada peradangan pada umbai cacing atau usus buntu. Nah, penyebab apenditis adalah adanya sisa makanan yang terjebak dalam umbai cacing atau usus buntu dan tidak bisa keluar sehingga membusuk serta menjalar ke usus buntu. Jadi di sini ada peradangan sehingga biasanya yang usus buntu harus dioperasi. Nah, apa gejala apenditis? Gejala apenditis yang pertama, demam dan muntah. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, nyeri pada bagian pusar kemudian menjalar ke sisi kanan. Apenditis atau usus buntu, cara mengatasinya yaitu yang pertama, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang kedua, banyak minum air putih. Yang ketiga, periksa ke dokter.